Waqad saha an Jabir radhiyallahu anhu qala inna hamalna qatla yawma Uhud linadfanahum faja'ana munadi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murukum an tadfanu qatla fi madajah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i bi asanida sahihatin. Qala Tirmidzi hadis hasan sahih. Dzakara dzalika kullahu fi mas'alatina fi raudhah wa syarh. Dan harum oleh memindahkan mayit. Harum pindah-pindah. Ini sebetulnya pindah-pindah ini pindah yang bisa berakibat berubah kan? Dan lain-lain kan. Jadi kalau cuma pindah sebelah rumah ya ada pupul. Yang gimana sudah pindah mimbaladi mautihi, haram oleh memindahkan mayit sebelum menghubungikannya mayit, memindahkan dari kota ataupun dari daerah meninggalnya mayit. Ila baladin akhar, pindah ke kota yang lain. Yudhufanafi, untuk dikebumikan akan dia mayit padanya melaka. Kan? Jadi tapi nyangka rame kok kubur kan meninggal Medan. Meninggal Medan sini udah wajib pesawat. Pesawat. Tapi nyana kai dalam qaulu ila baladin akhar ai lam tajril adah bidafni ahlihi fihi. Harum oleh memindahkan mayit ke kota yang lain, artinya kota yang lam tajril adah binafni ahlihi, yang tidak berlaku oleh kebiasaan mengebumikan keluarganya mayit padanya kota kan. Tapi kalau seperti yang sudah kejadian, kenapa meninggalnya di Medan bawa pulang ke Aceh? Karena tidak ada keluarganya yang dikebumikan di Medan kan. Keluarganya dikebumikan di sini di Aceh, maka dibawa pulang dia ke Aceh. Nah, tapi kalau keluarganya ada yang dikebumikan di Medan, kan, orang tua dia ataukah saudara dia ada yang dikebumikan di Medan, kan tidak usah bawa pulang kemari berarti, karena adat itu kan cukup sekali itu sudah berlaku adat. Nah, jadi ada satu anggota keluarga dia yang dikebumikan di Medan, maka kalau dia meninggal di Medan gimana? Nah, tapi karena dia sakitnya bawa ke Medan, meninggal bawa pulang ke Aceh. Oke lah. Karena kalau dia di Medan nanti ada perbuatan yang bisa meringankan azab, kan? Seperti menabur bunga, kan? Nah, meletakkan pelepah yang masih segar, itu hanya akan dilakukan oleh anggota keluarga orang yang dia kenal. Jadi, kalau di Medan nggak ada yang dia kenal sih, siapa yang mau tabur bunga situ? Siapa yang nanti hari Kamis mau datang ke situ berdoa? Nah kan, seperti cerita Fadilah di belakang bahwa hari Kamis itu roh mayat itu sangat terikat dengan kuburnya. So aja orangnya anggota keluarga Dino di Aceh mana? Kan? Kurang balak. Balak lagi balak bak Jumat aja, balak berarti nggak salah satu. Ada salah satu polisi pasar atau ya kan? Karena kalau sabunya kita balak lah. Nah, walaupun balaknya balak kari kan. Cuman ceritanya ini, memang dia orang sini, orang Lebak.
Dia orang Loknga biasa. Biasanya dia meninggal di Loknga, jadi itu kan sudah pindah balik, nah. Pindah ke Nomah ke Harim mati ya ini. Lang kita pegayah rumunaku. Tapi ya kayaknya keluarga dia biasa dikebumikan di sini. Jadi kalau dibawa pindah kemarin tidak apa-apa. Makanya beliau kait di dalam kalau tidak berlaku ada. Nah, mereka berlaku ada, kenapa itu mati? Nah, selama main itu tidak berubah. Kan? Ini. Watila yukrah, dikata orang yukrah makruh akan dianya mindah, kecuali baru tidak makruh. Ini pun ada diringankan makruhnya ini. Kalau yahrumu di belakang, yahrumu kaki yahrumu, nah, kata betul makruh. Kecuali baru tidak makruh ayaku dari purbi Makkah, bahwa adalah bermula dianya Natal, bahwa adalah bermula dianya pemindahan itu dipindah ke dekat Mekah ataupun Madinah ataupun Baitul Maqdis. Jadi kalau pindah ke dekat Mekah, ke Madinah atau Baitul Maqdis, yufta, maka dipilih akan bahwa yung kalilai, dipilih akan bahwa dipindah akan dianjurkan kepadanya mengkurat dengan Mekah dekat Madinah ataupun Baitul. Kenapa? Lifadli dafni, karena keutamaan mengunggulkan padanya mengkurat. Jadi karena fadilah amkah, nah, karena keutamaan tempat, nah. Jadi kaki lah, kamarnya lah ada kaki. Kalau dalam, Allah bikurmi maka. Al-muradu bil qurbi alla yataghayyara fi muddatina li. Bermula yang dimaksud dengan qurbi dekat, nah, pindah ke dekat Mekah. Kenapa harus dekat Mekah? Nah, di Mekah langsung kan lebih hege lagi ya. Kenapa dikatakan dekat Mekah? Bermula yang dimaksud dengan dekat itu, yang dimaksud itu bahwa yang dikehendaki itu bahwa tidak berubah oleh dia langit dalam masa memindahkannya mayit. Yang dikatakan kurbi dekat. Nah, artinya kalau dia tidak berubah untuk dipindahkan ke Mekah, Madinah, Baitul Maqdis, ibaratnya lebih hege lah. Kan? Tapi kalau ke dekat-dekat, kalau sampai ke Mekah itu sampai dia berubah, apa dekat-dekat Mekah sana? Nah, bermula yang dimaksud dengan Mekah itu Jami'ul Haram, itu keseluruhan tanah haram. Dan yang dimaksud dengan Madinah itu haramuha, tanah haramnya Madinah. Dan bermula yang dimaksud dengan Baitul Maqdis itu Maqabiru, itu kuburannya Baitul Maqdis. Nah, jadi Baitul Maqdis itu kalau masjid ini yang ke masjid Baitul Maqdis. Ya kan? Dikuburkan di dekat Baitul Maqdis. Yang tahu masjid mah. Jadi yang dimaksud dengan Baitul Maqdis adalah Maqabiru. Wa yatajih jawazu naqli fi hadhihi thalatha lil asyrafiha la'aks, dan beralasan oleh kebolehan memindahkan pada ini 3 tempat, ini 3 daerah, beralasan oleh memindahkan. Kenapa lil asyraf? Karena kelebih utamaan padanya ini 3. La'aks, tidak boleh sebaliknya asyraf. Bukan sebaliknya asyraf, kalau dia lebih rendah, nah, maka tidak boleh dipindahkan. Kan? Jadi alasannya itu karena asyrafnya itu karena lebih mulia, lebih utama. Baik. Lebihnya jadi mungkin jarak 50 kan
Itu labuh ya, ke Arab. 6 labuh. Yang kebaik mendua. Ya kon cerita aja banding-banding. Yang kebaik. Untuk na pikiran lagi nyo ta semiyuk muntong daerahnya karena daerahnya tak berurak nguntan haram. Tanya Bang Wadi ditanya. Oh murah ya. Jadi bagaimana mungkin muka ke dekrum baru. Karena berurak muka. Enak asli Serawi Mekah ya. Whisky ya. Jadi ini kereh yang sebelumnya, yang kilnya mak kereh. Nasa alaihi Syafi'i menaskan atasnya madkur, atasnya sultil yaitu kecuali dekat Mekah. Menaskan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, ini pernyataan Imam Syafi'i. Walafzuhu bermula lafaznya nas, lafaz statement itu pernyataan dari Imam Syafi'i adalah la uhibbu, tidak suka oleh aku akan dianya memindahkan. Jadi Imam Syafi'i kalau mengatakan tidak suka itu tentu bukan karena mailu syahwahan, kecenderungan syahwat kan. Ya. Kalau katakan la uhibbu itu berarti ada dasarnya itu. Jadi bermula lafaznya nas itu la uhibbu, tidak menyukai oleh aku akan memindahkan illa ayakuna DST. Nah, ila akhirnya kamu gerong. Ila ayakuna bikur di Makkah mati. Wa qala bil karaha Baqawi wa ghairuhu. Dan berpendapat dengan kemakruhan tersebut. Jadi kalau nas Imam Syafi'i la uhibbu dan seterusnya. Jadi kalau dikatakan til berarti wajah berarti ya. Jadi jadikannya wajahnya wajah mansus lah, wajah yang sesuai dengan nas. Tapi yang kontuak wajibnya kil tau pegang. Itu inana berarti tilnya sesuai dengan nas, kan? Tilnya tau pegang karenanya wajah. Berpendapat dengan kemakruhan oleh Al-Baghawi dan selainnya Al-Baghawi. Dan berpendapat dengan keharaman tersebut yang di belakang dikatakan yahrumu, kan? Itu pun dengan catatan di dalam lam tajril ada, kan? Tidak berlaku oleh kebiasaan. Berpendapat oleh mutawali dan selainnya mutawali. Alasan mutawali pegah bahwa yang hari alasan, kalau alasan logisnya adalah wawajuhu bermula alasannya mutawali itu sungguhnya finaklihi takhira dafni, sungguhnya ada pada pemindahannya mayit, ada oleh penundaan pengubumiannya mayit, yang mana dafni ini, pengubumian ini makmud dita'jili, pengubumian ini diperintahkan dita'jili, ia diperintahkan menyegerakannya pengubumian. Disuruh segerakan lalu ditakhir, hanya kong ka melawannya, melawan perintah. Berarti amarnya amar lil wujub, jadi wajib menyegerakan mengubikan mayit. Sehingga kalau itu ditinggalkan maka mengkarir. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, pada pemindahan itu ada pada pemindahan terdapat ta'ridah lihat dihormati. Alasan yang kedua, memindahkan itu terdapat ta'ridah, menyodorkannya mayit. Itu sudah terjadi ta'rid, menyodorkan, mengekspos.
si mukran kayu demam mukran. Tapi ya jadi ikut cakawi ya. Cakawi itu Kafrawi. pikir kang kamu anggota baru. Kemudian komedi ya tuh, dasar dulu. Komedi. Komedi lagi. Ah, Nah, lawan. jadi yang kedua juga hambu alasan le mutawali. Kan? Ta'arid dah lihat ki hormati. Yang kedua adalah ta'arid. Menyodorkan, membukanya ataupun mendatangkannya mayit, membuka peluangnya mayit. Buka peluang apa? Membuka peluang mayit untuk hati hormati, untuk meruntuhkan kehormatannya mayit. Jadi kan terbuka peluang runtuh kehormatan. Waktu dipindah itu kadang ada terbuka apa? Terbuka kafannya lah. Kan? Jadi terbuka peluang runtuh kehormatan. Bahaya itu. Hah? Keaiban. Yang kele adalah takayurahu. Kamu wah jadi kamu bentuk. Kecuali nana bosiran, buyut. Wakong kagak dobe. Jadi qaulu fa in takayyarai dalam walau biraihatil kariha. Sekalipun berubah dengan bau yang tidak enak menurut pendapat yang kuat. Itu mau buahnya beji ya mau buah. Wa khaira dalik. Dan pada memindahkan itu terdapat khaira dalik dan lain dan selain demikian. Jadi masih banyak alasan kenapa sampai diharam. Itu alasan logisnya seperti itu ilat-ilatnya. Sebelum masuk ke dalam hadis, sebelum masuk ke dalam hadis, jadi ini harus satu visi dulu ini. Setuju tidak? Jadi kalau setuju, baru tinggal dihajar hadisnya. Waqat sahha an Jabir. Kan? Sungguh telah sahih dari Jabir radhiyallahu anhu. Apa hadis sahihnya? Jadi itu kan, jadi dikatakan apa itu akan mayit akan berubah, kemudian diperintahkan untuk menyegerakan, maka menunda itu kan sudah berlawanan dengan perintah. Jadi sudah dikemukakan alasannya. Alasan mutawali ya. Ngomong hadisnya alasan mutawali ya. Wajah daripada mutawali ya. Jadi beliau sebutkan dulu apa ilatnya. Sudah di apa istilahnya sekarang, framing di framing dulu sudah diarahkan. Jadi ketika pikiran sudah terarah baru dihajar dengan hadis. Jadi orangnya sudah sepakat aja. Sungguh telah sahih dari Jabir radhiyallahu anhu. Apa yang telah sahih? Berkata oleh dia Jabir, kunna hamalal qatla yauma Uhud. Adalah bermula kami itu hamalal qatla. Itu mengusung oleh kami akan qatla. Mengusung oleh kami akan korban-korban yang terbunuh pada hari Uhud. Kami usung untuk mengumumkan oleh kami akan mereka qatla, korban-korban yang terbunuh. Faja'ana munadin Nabi. Maka mendatangi akan kami oleh munadi, oleh juru seru. Jadi Nabi nacit juru seru, juru azan. Bilal juru seru lamprang nacit. Komandan Nabi. Datangkan kami oleh juru seru Nabi SAW. Maka berkata oleh dianya munadi, Inna Rasulullah SAW ya'muru. Sungguhnya bermula Nabi SAW itu memerintahkan oleh dianya Nabi akan kalian. Nah, ini yang pertama. Kan? Ya'muru berarti yang makmur pun takjil, menyegerakan. Kan? Maka kalau mindah-mindah itu sudah melawan perintah. Kan? Merintahkan oleh dianya Nabi akan kalian. Kayaknya di framing dulu, diarahkan orang, kan?
baru dihajar dengan hadis. Dan padahal kalau disebutkan hadis ini duluan, ini kan masih bisa diperdebatkan. Kenapa Nabi suruh untuk keunikan korban-korban di situ? Nah, biasanya karena itu tempat itu menjadi masjid, jadi tempat bersaksi, tempat itu akan bersaksi ya. Tempat itu menjadi tempat kesaksian bahwa mereka orang-orang syahid di sini. Ini dengan meninggalnya mereka di situ, tempat itu sendiri sudah asyraf, kan masih bisa diperdebatkan itu. Jadi kalau bicaranya asyraf, malah orang meninggal tempat lain, dianjurkan dikebumikan di situ. Ya, kalau sudah meninggal di situ, kenapa harus dipindah? Nah, jadi kalau langsung disebut hadisnya, hadis ini, kenapa ya muru? Masih bisa diperdebatkan, kan? Cuma karena sudah diarahkan alasan gimana? Leboh alasan. Kan? Jadi baru dihajar dengan hadis, jadi kalau orang pikiran sudah terarah. Merintahkan oleh dianya Nabi akan kalian akan bahwa tadfanul qatla, mengumikan oleh kalian akan qatla orang-orang yang terbunuh, kalian kebumikan fi madaji, pada tempat-tempat pembaringan mereka. Jadi di mana meninggal situ saja kebumikan, apalagi kan tidak harus lagi dimandikan, tidak perlu lagi disolatkan, kan? Jadi di mana meninggal situ sajalah dikuburkan. Nah, jadi kalau lihat keseluruhan hadis ini kan masih bisa diperdebatkan ini kenapa Nabi suruh kebumikan di situ. Biasanya karena tempat itu sudah jadi asyraf. Nah, jadi kalau asyraf untuk apa dipindahkan? Nah, karena kalau tidak begitu, kalau kita ikuti pendapat Imam Syafi'i, harusnya gede bah, punya ke Mekah, gede Madinah. Nah, tapi karena tempat itu sudah menjadi asyraf, kakinan. Jadi mau meninggal di Medan, mana asyraf main Medan? Tanah Aulia kau biasa. Ya kan? Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i biasanya Dasai. Meriwayatkan akan dianya hadis oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dengan sanad-sanad yang sahih. Jadi alasan utawaliya. Kalau ke hadis kontiro perawi, rame yang meriwayat, mandung sanad sahih. Berkata oleh Tirmidzi hadis hasan sahih. Hadisnya hadis hasan sahih. Kan? Zakara dzalika kullah fi mas'alatin naqli firadah wa syar'il madhab. Menyebutkan oleh Imam Nawawi akan demikian. Demikian wajah dari Mutawalli beserta hadis-hadisnya. Menyebutkan akan demikian wajah dari Mutawalli beserta hadis-hadisnya oleh Imam Nawawi. Beliau sebutkan fi mas'alatin naqli, pada masalah pemindahan. Beliau sebutkan dalam Audah dan Syarah. Nah, jadi begitu, itu alasan sampai Mutawalli muharam. Tapi kalau Imam Syafi'i, beliau lebih tidak sampai haram. Lah bulu ada galak. Mana ada galak berarti makruh. Kan? Kalau dia meninggal di Amerika gimana? Ya Nanggro Harbi ya, dia tunggu kendong-kendong. Artinya Nanggro Harbi. Nah, meninggal di Amerika, nanti nak kejadian lupa nanti di Amerika nanti. Kan awaknya ke anti Islam, warga Islam yang teroris segala macam. Jadi akhirnya ngomong kuburan tu. Nah itu lawaknya nanti kan. Pedoris kuburan no. Kuburan pedoris. Boleh itu terlambat jadi teroris. Awalnya meninggal. Terima jodoh jadi teroris. Tentang dengan suasana kekeluargaan di Karo, nah ada pinahnya pecah hubungan persaudaraan. Pindah undang. Jadi yang penting je bek mubah manyet, kan? Walau ada Menyemubah manyet, menyemubah manyet nanti. Kecuali nanggronya nanggro harbi pu mentong, mubah kata mubah.
Nah. alasannya gimana kalau mau ya sama itu dengan makanan dan ada tempat di ataupun berlaku ada ataupun asrama lah. Jadi lah pindah Artinya menang dengan di rumah silaturahmi ini tetap pindah aja karena tak pertahankan tata yang lain. nyan ka ikrah. Jadi punya tak paksa pindah kero nyan ka ikrah bihang. Kan? Nyan pemaksaan tak kupu ide. Kupu pindah. Sedangkan keluarga si mayat di sini itu kalau kita bertahan tetap jangan pindah itu lebih bagus kan. Pas silaturahmi biasa kok karuan. Kan tinggal ge kero tinggal. Kan? Jadi paksakan rutina untuk silaturahmi anak harap. Pindah mah be putus silaturahmi. Nah, dari keluarga. Walau anak ilak yang lain pun. Ada ilah yang lain. Jadi maunya pindah malah pindahnya yang hari. Nah, jadi pindah pun ada. Cuman mangga be putus silaturahmi. Paksakan pindah dia. Be putus silaturahmi. Kayak kalau keluarga mentah pertimbangan. Aulah. Kan? Tapi yang nggak tahu pol, gimana ceritanya? Kau benar kan? Bukan haji pindah. Jadi pindah. Pertama apabila kan pelaku ada. Nah, keluarga yang lebih di channel kan, kita tanya haji boleh kan? Yang hana keluarga yang nak tanam diri hana. Di asing sekarang gua bilang di dulu kan. Makanya korban di Makkah Madinah dan Makkah di sana atau ya kalian tanah mulia bagaimana Paksa pindah. nah paksa pindah sih tempat yang di luarnya Kayak ada jadi mempertahankan sama tadi tak hukumnya bagaimana haram ataupun Jadi yang bilang jangan pindah, yang pertahankan jangan pindah, nanti karun itu. Awaknya kok hana alasan, ya itu alasan. Jadi pindah, jadi be pindah berarti ya. Kita setau anan bu salah. karun nah kayak Bah karun mau tinggal ge kero tinggal. Ijak buat gini. Jadi menyo ta'aruf antara wasiat bangun pindah tempat yang dibentuk dan juga kata bukan. Wasiat kan monyo biha kalau wasiat itu benar nggak apa-apa. Tapi kalau wasiat itu tidak benar kenapa yang keturut wasiat? Berarti dia wasiatkan nanti kalau aku meninggal maka kafankan aku dengan kain merah putih. Anak aku dengar wasiat. Ini contoh benar ingin berwasiat saat meninggal dengan kanom. Mau oleh pihak keluarga melihat tempat kanom hana layak dipindahkan ke tempat yang mulia yang toh yang tahu mana. Tempat mulia wasiatnya. Wasiat mana itu? Wasiatnya gimana? Tak untuk insyaallah. Benar. Tapi lebih manfaat mulianya berkembang banyak. Wa nabshuhu ba'da dafnihi linaqli wa ghairi haramun illa li darurati. Bermula nabshuhu membongkarnya mayit ini membongkar kuburan mayit. Bermula membongkarnya mayit setelah mengebumikannya mayit. Dibongkar untuk pemindahan dan selainnya pemindahan itu haram. Illa li daruratin, kecuali karena darurat. Kiban darurat bi'an dufina bila uslin, dengan pengertian bahwa dikebumikan akan dia mayit tanpa muslim, tanpa memandikan, yang kadarurat syar'i.
tidak bisa disolatkan kalau belum dimandikan. Kan? Syarat mensolatkan itu adalah dimandikan dulu baru disolatkan. Jadi kalau belum dimandikan, kan, sedangkan mensolatkan itu adalah fardu kifayah, kan? Jadi kaki bongkar lah. Dengan pengertian bahwa dikebumikan akan dianya manyit tanpa mandikan, padahal keadaan bermula dianya manyit itu adalah wajibul ghusli. Itu orang yang wajib dimandikan. Kan? Yaitu selain orang yang meninggal di jalan Allah, kan? Dia orang kalau mati syahid itu tidak usah dimandikan, tapi dia bukan mati syahid. Kan? Syahidnya syahid dunia, syahid akhirat. Nah, meninggal karena sakit dan karena melahirkan. Jadi kan syahid akhirat, tapi pelaksanaan persiapan dia, penanganan dia harus seperti penanganan yang lain, wajib dimandikan. Nah, mana? Jadi yajibu nabi. Itu ibarat yang bekas kerajinan kan? Soalnya dari haraman jadi beda sama apa di luar itu kan lebih bekas ibarat dia. Nah, lebih ringkas, tapi hanya 4 alasan. Jadi kenapa dikatakan linakli wa ghairihi? Untuk sebut alasan. Nah, jadi ringkas tapi hanya mau alasan. Jadi untuk kamu telang untuk dan membongkarnya setelah mengumikan itu haram. Kan? Jadi bongkar untuk apa? Kan? Bongkar untuk pindah wa ghairihi. Jadi maksud mana? Kalau tidak boleh katakan linakli karena konteks di belakang itu kan baru nakli ya, haram oleh memindahkan. Kan? Nah, jadi kalau bukan untuk memindahkan bagaimana? Dibongkar mayat. Tujuannya bukan untuk memindahkan, ada tujuan yang lain. Kan? Nah, jadi harus disebut dan haram bakon apakah masih dalam konteks di belakang? Haram membongkar karena memindahkan. Kalau masih dalam konteks yang di belakang, bukan lagi konteks yang di belakang. Linakli wa ghairi. Kan? Karena kalau tidak disebut itu linakli wa ghairi, kan? Jadi orang berpikiran konteksnya masih seperti di belakang, berarti haram membongkar ini untuk memindahkan. Nah, jadi punya alasan yang lain yang kondarurat berarti dibongkar berarti ya. Oh, han. Kan? Jadi harus pegahan. Nah, supaya jangan waham. Jadinya kenapa dikatakan linakli wa ghairi? Padahal kalau untuk ringkas kan haram juga karena alasan linakli wa ghairi berarti kok haram mutlak. Kan? Nah, berarti yang kok haram mutlak kecuali nak daruratnya beta persoalkan illa li daruratin. Wajibui pi monyo darurat. Halu bahkan wajib wajibui. Nah, hana putar persoalannya linakli wa ghairi. Jadi kalau untuk memindahkan dan lainnya itu juga haram, ya berarti kok haram mutlak membongkaran kepegang. Mutlak mentang ibarat ya harumu. Kan? Wa nabusyuhu ba'da dafni haramun. Nah, jadi nanti waham berarti nyo nafsu linakli. Nah, jadi bek manga bek nawaham ya, hajar linakli wa ghairi. Untuk periksa kasus ada juga. Karena kalau periksa kasus itu nah hak aja, ada hak daripada majni alih, keluarga daripada korban jinayat. Karena hak korban jinayat ini kan. Jadi punya hak korban jinayatnya itu lidoruratin berarti ya. Itu sama dengan kasus jatuh cincin di dalam berarti. Jatuh cincin kan berhak untuk dibongkar, untuk ambil cincin. Kan begitu juga ini ya. Nah, jadi kenapa dibongkar, dibedah, autopsi segala macam? Karena nah hak korban jinayat di situ. Kan? Nah, gitu. Jadi monyo lagi nya ngiban monyo darurat. Nah. Wajibun nabusyuh. Jadi monyo darurat contoh
dikebumikan tanpa dimandikan, fayajibu nabisuhu, maka wajib oleh membongkarnya mayit. Untuk apa? Tadarukan. Nyawa bak kamu menyebutkan untuan bermakna karena. Nah, jadi untuan tidak selamanya untuk itu milik. Dan untuk apa makan? Untuk kenyang. Jadi untuknya kon milik kan. Nah, tadarukan li ghuslihi. Untuk apa dibongkar? Untuk memperdapat bagi memandikannya. Nah, yang wajib oleh dianya mandikan. Malam yataghayyar. Tentunya selama lam yataghayyar, selama belum berubah oleh dianya mandi. Maunya kamu ubah, sudah beretus kepu bongkar loh. Korak na wajib na. Hah? Hanya kata kayu orang kayak tagayaru. Kakulah karenanya kamu sudah melalui proses ruksahan, kaku menyukamu ubah. Ya kan? Tapi Malaysia kok. Kan tapi watenya enggak kon sebenarnya terpegang darurat, nanya salah tuh. Salah yang kau perintah kan. Sebenarnya gampang ya. Karena umat Islam kan banyak, jutaan umat Islam kan. Penanganannya tinggal suruh umat Islam datang kemari, banyak relawan pun. Kan? Suruh relawan semua datang kemari kasih mandi. Karena tidak ada komando begitu, akhirnya orang bergerak tanpa komando. Ya aja. Jadi yang dalam video tak bohong, betul hanya betul yang Allah alam. Videonya disuruh bongkar oleh mayat dalam mimpi ayah dia untuk bongkar. Alasan samping dihnya orang hendak semayang jadi mengganggu dah. Lagi pindah. Jadi ya, apabila memang yang betul dah kan. Lagi yang cerita tadi seandainya benar ini kiban pemindahan dia. Apa hukum dia? Yang kaitkan dengan berikutnya. Bila kita pindah haram ayat nang. Kita mau lamha jenayah turun. Ya. Tak gaji mimpinya ada. Kau ini seandainya gitu, ini cerita ni yang ringnya lah ya. Tapi mana videonya? Ya makanya kalau ibarat hak untuk pindahan. Nah, Itu pindahan. Jadi barang-barang yang pasti mentang gitu ya. Ini menurut orang dalam pasti lagi ini. Jadinya hanya alasan untuk pindah, mau yang alasan. Qala fi syar'il muhadzab wali salati alaihi. Berkata oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab, wali salati alaihi. Jadi kalau dia dikebumikan dengan tidak dimandikan, wajib menggali, wajib membongkar untuk memperdapat mandikannya. Ada tambahan dalam Syarah Muhadzab wali salati alaihi, dan untuk memperdapat disolati alaihi, memperdapat memandikan dan memperdapat salati alaihi, mensolatkan atasnya mayit. Karena kalau tidak dimandikan tidak bisa disolatkan. Beda kalau sudah dimandikan. Kalau sudah dimandikan, kemudian belum disolatkan, sudah dikebumikan, harus tetap disolatkan. Nggak usah digali lagi atau kubur, kan? Solatkan. Jadi ada tambahan dalam Syarah Muhadzab, tadarukan disolati alaihi, karena memperdapat bagi mensolatkan atasnya. Berkata oleh dianya Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab, fa in taghayyara wa khasya fasad,
lam yajuz nabusyuk. Jika telah berubah oleh dia mani dan khawatir oleh dia seorang akan rusak. Khawatir oleh dia seorang akan rusaknya mani, niscaya tidak boleh mengingkarinya. Kenapa? Fihi min intihaki hurmati, karena sesuatu yang terdapat padanya nabusyuk, padanya membongkar. Dan apa sesuatu nyatalah daripada runtuh kehormatannya. Ini cara mengajarkan untuk sholat yang alif. Nah, kamu kalau di sholat Kalau di sholatnya mana banjir hanya bukan menyenang kali awal mana. Hah? Kalau mereka tanya kali mana, orang sholat dia tuh mulanya juga. Penting kalau kemana, Jadi yang kalau seolah-olah kemana, anak pun. kan seolah-olah dalam ibarat cara mengajarnya, apapun kita menjadi orang sholat bongkar. Itu di atas kalau dalam syarah muhadzab wali sholat berarti kan kalau disusun ulang tadarukan li muslihil wajib wali sholat, dan untuk memperdapat memandikannya wajib dan memperdapat mensolatkan atasnya wajib. Jadi nah tambahan dalam syarah muhadzab, karena kalau belum dimandikan tidak boleh disolatkan. Nah malah soyang pupuk lagi nya temayang-mayang hari. Kan belum dimandikan disolatkan temayang-mayang hari. Kan jadi kong kata yang manyek lagi nya aneh. Jadi kalau lagi yang dino kasus corona itu gimana nya tayamum pi kon langsung bak tubuh ada pasti di tayamum kan. Kalau kita lihat dari protokol kesehatan yang konspirasi. Nah, apa konspirasian? Tapi akhirnya ad-darurah tubihul mazurah, kan? Darurat itu membolehkan mahzurah, tapi ad-darurah kaidah yang lain, ad-darurah tuqaddaru bi qadriha. Darurat itu dikadarkan dengan kadar darurat. Kan? Jadi potong tangan, potong jari sendiri itu haram. Kan? Itu haram. Cuman kalau misalnya ada luka, dia infeksi, nanti dia akan menjalar, kan? Sehingga harus potong. Potongnya hanya siapa? Kalau potongnya itu hanya satu ruas, ya, untuk darurat, kan? Cukup dengan satu ruas, maka tidak apa-apa potong satu ruas itu. Kalau lebih dari itu, yang nggak haram, karena sudah lebih dari kadar darurat, nah jadi yang darurat kadar darurat. Nah, tapi kalau sudah dilebih-lebihkan, yang tanggung jawab, mas. Nah, punya paksa untuk tatayamum langsungan tanya ke nongkrok kaki lah soyang perintah kayak yang tanggung jawab. Nah, tapi nyo daruratnya bi kaulin sikahan menurut perkataan orang yang terpercaya. Kan? Jadi kalau orang terpercaya mengatakan begitu, dia adil. Kalau orang adil bilang, oh enggak boleh nanti itu kenong nanya. Kaki lah. Dan mensolatkan kiban ketemayang juga patian karena cerita jika darurat hanjit temano. Nah, enggak seandainya idanya pihak keluarga tak bongkar kembali dah laksanakan seperti biasa. berarti hana dapat teh berarti bawanya berarti Ya. ya. Nah, bongkar juga berarti ya. Berarti izin Cuman hukum ya. kiban Enggak, nah, lewatnya ci urung fasik yang begabah. ya. Karena kali pegah adanya tidak hidup pada orang yang mati. Ah. Untuk apa dikhawatirkan lagi? Ya bongkar juga hajar. Cuma lagi bunuh apabila lagi bunuh dapur mana dan nyo. Kedang drop tu lagi yang. Pada kedang drop penjara Malam-malam. Gure lah. Banyak yang mana hana rujuk mana lah. Yang hana berubah baru kita bongkar. Kurahi gure. Kalau lewat 7 bulan baru rujuk gure yang bahwa hana pernah mana orangnya itu harus terbongkar. Dia langsung salah. Yang kamu ubah mau 7 euro. Mengenai salat juga. Mas, Mengenai salat di mana tetap wajib ya. temayang. Temayang hana wajib, Mas. Karena anak mana? Kan hana mungkin kemana nih tak berubah. Hana mungkin kemana nih. Tapi liku dah mau hana kemana, hana payah ke temayang. Kan karena temayang lagi nyo, temayangnya wajib atin tanyo.
Adapun untuk mayit tamu doa mentong. Kan? Untuk mayit tamu doa mentong. Temayangnya wajib atin tanyo. Monyo darurat iban hanjit ke mano hanjit ke tayamum. Kan? Kakak hana wajib atin tanyo untuk temayang. Karena temayangnya wajib atin tanyo. Manfaat untuk mayit iban. Nah manfaat untuk temayangan. Nah manfaat karena ada unsur doa di dalam. Tapi cerita aja temayangnya. Nah taklif atin tanyo yang mentau di. Nah, jadi menyahana mungkin temano tayamum pi haji kaki lagi nyanju berarti hana wajib le tanya temayang. Nah, kita temayang mah. Nah, tapi mungkin temano hana tapubut yang kamu disiaranya manya gimana disiai. Sayang hana temu doa tipuro temu doa. Kan? Bisa kalau boleh mau suruh udah dia Karena temayang kewajiban temannya wajib ada nanya. Kan? Nah, ya. Au fi ardin au saubin maksubain, ataupun dikebumikan akan dianya mayit, dikebumikan pada tanah ataupun kain yang kedua-duanya masuk, kedua-duanya empasan. Nah, anak laki-laki je mode tari je ija gorden go. Tari ija gorden balu ju. Nah. Pun tanoh go. Nah. Jadi yang kiban fayajibun nabasyuku wa intaghayyara. Maka wajib oleh membongkarnya mayit sekalipun telah berubah oleh dia mayit. Kan? Untuk apa bongkar? Membongkar supaya yuradda kullu ala sahibihi, supaya dikembalikan akan masing-masing yaitu tanah dan kain dikembalikan atas sahibi, atas pemiliknya. Wajib bongkar ini idalam yarda bibaqaihi. Wajib bongkar apabila tidak setuju, tidak ridha oleh dianya sahib, tidak ridha bibaqaihi, tidak ridha dengan kekalnya mayit. Nah, kekal mayit membajanya ataupun ngonijanya ataupun tanah. Wafi saubi wajhun, dan ada pada kain oleh tamu wajah annahu la yajuzu nabshulirat. Semuanya dan syi'an itu tidak boleh membongkar untuk mengembalikannya untuk mengembalikannya kain. Kenapa? Nah, karena kalau sudah dikafankan li'annahu katalif. Karena semuanya bermula adanya kain itu sama dengan talif. Sama dengan benda yang sudah binasa, benda yang sudah rusak. Jadi kalau sudah talifnya talif kiban, talif biitlaf. Kalau talifnya itu dengan itlaf, rusaknya itu dengan kerusakan. Siapa yang merusak, dia daman mati. Daman yung kimah misil lah. Dan daman yung kimah misil, daman yung kimah. Jadi itu sama dengan talif. Tentang wajah, yang talif kan. Jadi punya talif, yung atasahibu, mata. Maka diberikan akan pemiliknya kain, diberikan akan harganya kain. Tapi dalam hanya golong teruk lo qayyada. Au waqa'a fihi ay fil qabri malun, ataupun jatuh padanya, artinya pada kubur, jatuh oleh harta. Khatamun au ghairu, baik hartanya adalah cincin ataupun selainnya cincin. Fayajibun nabusyuhu li akhdhi, maka wajib oleh membongkarnya mayit untuk mengambilnya. Berkata oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab, hakadza atlaqahu ashabuna.
Berkata oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab, menangkeh beku mutlak akan dianya madkur, nah, yaitu wajib menggali. Mutlak akan dianya wajib menggali oleh ashab kami. Tapi qayyadahul musannif mengkaitkan akan dianya wajib menggali, akan dia madkur yaitu wajib menggali, mengkaitkan akan dianya kewajiban menggali oleh musannif yang dimaksud karena nyokun Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab kan, nanti musannif yang dimaksud adalah pengarang muhadzab, karena kau nyokun tukang syarah, maka musannifnya itu pengarang muhadzab. Berarti mengkaitkan akan dianya madkur yaitu wajib membongkar oleh musannif, boleh kaitkan dengan apabila talabahu sahibuhu, apabila menuntut akan dia harta oleh pemilik. Tapi lam yuwafiquhu ala tafid, tidak sepakat oleh mereka ashab akan dia mereka tidak sepakat atas pengkaitan. Kan? Mah tuh yang betul ibu Yohana sepakat tak kalau dalam. Qauluhu wa qayyadahul musannif ay qayyada sahibul muhadzab. Mengkaitkan akan dianya wajib membongkar oleh musannif, artinya mengkaitkan oleh pengarang muhadzab. Nah, jadi musannif dia pengarang muhadzab. So, Abu Ishaq Asy-Syirazi ya. Beliau kaitkan akan kewajiban tersebut, beliau kaitkan dengan talab, dengan tuntutan. Wahwal mu'tamad, dan bermula dianya madkur, yaitu pengkaitan dengan tuntutan, itulah pendapat pula. Artinya ketika tiada talab, ketika tiada tuntutan, maka ya juz, boleh oleh dianya membongkar. Wala yajib, jid mentang tapi ana wajib. Jadi kalau dia hanya tidak senang, dan dia tidak senang jatuh hartanya di situ, tapi dia tidak ada menuntut untuk mengambil hartanya, ya wajib bongkar juga, tapi ana wajib. Kan? Wa hamala syarih kalaminahat alal wujub ma'al itlaq. Dan mempertanggungkan oleh syarih yaitu Jalal Mahalli ya, mempertanggungkan oleh syarih akan perkataan minhaj, beliau pertanggungkan atas wajib beserta mutlak. Makanya hamalalah wa hamlu. Bermula penanggungan syarih, hamalan syarih akan haba minhaj. Kan? Awaqa'a fi malun, syarih katakan fayajibu. Kan? Fayajibu nabsyu di akhir. Yang mengatakan begitu saja, wajib menggalinya, membongkarnya untuk mengambil harta. Bermula hamal syari akan haba minhaj, hamal atau wajib beserta mutlak, wajib beserta mutlak itu hanapa. Tamalhum pidikero, ibikigero. Renungkanlah olehmu akan dia hamal. Renungan mulai, renungan selesai. Tambah. Walau bala'a mala nafsi walau aksar minas sulus walau fi maradi mauti haramana busyu. Seandainya berbelah oleh dianya manyit akan harta dirinya manyit. Nah, dimanyamu himu. Kan rela aja rut ke ahli waris. Nah, karena aja pikiran makanya cincin kenang-kenangan di ngoinong jadi cincin. Sekalipun hartanya lebih daripada sepertiga, sekalipun menelannya itu ketika sakit meninggalnya mayit. Nah, ini saya haram oleh membongkarnya mayit dan haram oleh syaqu jawfi, haram oleh membelah rongganya mayit. Belah rongga artinya perlu untuk mengeluarkannya harta. Ataupun menelan oleh dianya mayit akan mala ghairi, akan harta orang lain, maka menancik. Haram juga dibelah.
haram membongkar dan haram membelah illam yatlub usahibu. Jika tidak menuntut akan dianya harta, tidak menuntut oleh pemiliknya harta. Wa illa, jika tidak menuntut, artinya dituntut, jadi illa lu makna menuntut. Wa illa wajibah, jika dia tuntut maka wajib oleh dianya bongkar. Kan? Au indamanuhu li sahibihi. Ataupun jadi nyo au atau kepada ilam yatlubhu. Jadi kalau dia menelan harta orang lain, niscaya menancit, wajib bongkar dan wajib belah jika tidak dituntut oleh pemiliknya, ataupun kan harum. Jadi nyan menancit, jika tidak dituntut oleh pemiliknya harta haram bongkar, ataupun haram bongkar juga kalau dia telan harta orang lain, haram bongkar juga indamanu li sahibihi, jika menanggung oleh mereka. Mereka siapa ya? Mereka ya siapa yang masih hidup kan, baik keluarga ataupun selain keluarga, jika menanggung ataupun jika membayar oleh mereka akan dianya mal ghair, akan dianya harta si orang lain. Kan? Mereka bayar li sahibihi untuk pemiliknya harta. Ayat dulu baca dulu. Itu. Audufina li ghairil qiblah, ataupun jadi pengecualian sehingga boleh membongkar dufina li ghairil qiblah, ataupun dikebumikan akan dianya mayit kepada selain kiblat. Makanya engkau hari mulai bongkar, wajib oleh membongkarnya mayit selama belum berubah oleh dia mayit. Jadi semuanya ini kayak selama belum berubah. Yang berubah, yang ke hati hormat sudah meruntuhkan kehormatan. Ini surah darurat surah darurat. Manton darurat. Jadi daruratnya dengan pengertian dikebumikan tanpa mandikan, ataupun dikebumikan di tanah ataupun baju rampasan, ataupun daruratnya rut harta, ataupun daruratnya adalah pemikiran ke selain arah kiblat. Wa tawjihu lil qiblah kama taqaddam. Jadi wajib oleh membongkarnya mayit selama belum berubah oleh dia mayit, dan wajib oleh taujih menghadapkan mayit ke kiblat sebagaimana keterangan. La li takfin fil asah. Tidak boleh membongkar itu li takfin. Tidak boleh membongkar itu untuk mengkafankan menurut asal. Karena walaupun belum dikafankan, itu kan sudah sah untuk mensolat, yang pentingnya sudah dimandikan. Tidak boleh untuk mengkafankan asal. Kenapa? Karena semuanya bermula tujuan daripadanya mengkafankan, itu menutup. Nah, sedangkan kok satara huturat, sungguh telah menutup akannya langit oleh tanah. Dan bermula memada dengannya tanah itu lebih utama daripada meruntuhkan kehormatannya mayit dengan membongkar. Tapi bermula wajah yang kedua itu mengkiaskan oleh dianya wajah yang kedua akan dianya mengkafankan. Ia kiaskan atas mandikan. Tapi yang kias mahal farah, yang kias jaka sembung. Untung dia bawa ke dolok. Kalau dia bawa golok kok nggak nyambung goblok. Yang kias malfara, kias jaga sembuh. Bedalah memandikan, mengkafankan. Kalau memandikan yang ke syarat mayang, kafan yang ke syarat mayang kafan. Nah, gitu. Jadi ini tak habis juga. Satu marhalah dia, mana tuh dua marhalah. Wa yusannu
Lisanu ayat fa jama'atun ba'da dafni inda qabrihi sa'atan. Yas'aluna lahu tasbit. Disunahkan. Disunahkan akan bahwa berdiri oleh tabuh jamaah setelah mengebumikannya mayit. Nah, setelah mengebumikan artinya semio kan sudah dimasukkan ke liang lahat. Jadi sudah dimasukkan ke liang lahat walaupun belum ditumpahkan tanah kan. Jadi setelah sudah dimasukkan ke dalam liang lahat, jangan dulu tumpahkan. Berdiri oleh tabuh jamaah setelah mengebumikannya mayit, berdiri di sisi kuburnya mayit, berdiri saat. Yang meminta oleh mereka jamaah untuknya meminta oleh mereka jamaah untuknya mayit, mereka minta akan tasbih kemantapan. Jadi be terkejut nah. Meriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim dan berkata oleh dianya Hakim sahih isnad. Meriwayatkan dari Utsman radhiyallahu an berkata oleh dianya Utsman adalah bermula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila telah selesai oleh dianya Rasul daripada mengumumkan mayit, niscaya berdiri oleh dianya Rasul atasnya mayit, atas mayit artinya atas kuburan. Dan berkata oleh dianya Rasul, istaghfiru li akhikum. Mohon ampunlah oleh kalian untuk saudara kalian dan mohonlah oleh kalian, mintalah oleh kalian, minta ke Allah, mintalah oleh kalian untuknya saudara kalian, mintalah oleh kalian akan tasbih, kemantapan. Kemantapan artinya bingung di dalam itu juga. Fa innahul an yus'al, karena sungguhnya bermula dianya mayit sekarang itu sedang ditanya. Dan bermula redaksi syarah muhadzab, yustahabu ayam kusa alal qabri. Disunahkan akan bahwa tinggal oleh seorang atas kubur setelah mengumikan, tinggal dia saat. Nah, hal keadaan ia berdoa oleh dianya seorang untuk mayit, dan hal keadaan ia mohon ampun oleh dianya seorang untuk mayit. Nasa alaih Syafi'i, naskan asasnya mazkur oleh Imam Syafi'i, dan sepakat atasnya mazkur yaitu tinggal dan seterusnya oleh ashab. Sedangkan bermula Imam Rafi'i itu membatasi oleh dianya Imam Rafi'i, beliau hanya membatasi atas berdiri oleh dianya seorang atas kubur dan mohon ampun oleh dianya seorang untuk mayit. Lalu dzakaral hadis dan menyebutkan oleh dianya Imam Rafi'i akan hadis. Untuk jamaah yang tadi ya. Yang saya ambil langsung cerita kalau dalam. Far'un la yus'al ghairu balighin wa syahidin wala nabiyyin wala majnun lam yasbaq lahu taklif. Tidak diminta tasbih kan? Tidak diminta akan selain orang yang baligh. Ya untuk anak umi. Karena belum taklif kan? Nah, selain orang yang baligh dan tidak juga orang yang syahid. Tidak diminta juga akan orang yang syahid dan tidak diminta juga akan nabi. Tidak diminta tasbih juga akan nabi, tidak juga orang gila. Orang gila yang lam yusbaq lahu taklif. Orang gila yang tidak didahului baginya orang gila, tidak didahului akan taklif. Nah, tapi kalau misalnya dia gila di usia 16 tahun, duluan taklif, namanya punggung. Kan sampai mati punggung oleh motor lah. Pak punggung pak itu oleh motor pak meninggal. Yang pah demam orang yang berbahagianya sweet 17 gitu. Tengah sweet 17 ni oleh motor. Wa ghairu haula yus'al 'ala al-mu'tamad.
selain orang-orang itu, yus'al, diminta menurut pendapat. Qaulu ba'da dafni, setelah memberikannya mayat. Wa ba'da ihalati turab alaihi aula. Dan setelah ihalah, setelah menumpahkan tanah atasnya mayat itu lebih utama. Jadi lehnya nah, jadi sudah dimasukkan tumpahkan tanah, tapi kalau belum ditumpahkan tanah dia cik. Ya. Ya dafninya ini kan dimasukkan ke liang lahat ya. Masukkan liang lahat. Jadi itu meminta tasbitnya pajana. Sudah di tumpahkan tanah. Kan boleh sebelum tumpahkan tanah, boleh sudah. Cuman sesudah tumpahkan tanahnya lebih baik. Batin. Barunya tasbih. Ini biasa untuk talqin lah, bro ya. Beda. Beda talqin lain lah. Wa kata talqin, ya talqin. Bapaknya baca nih. Menanci disunahkan talqin. Bermula dia talqin itu sunat. Nah, alama yus'al fi qabri. Dia talqin itu disunahkan atas man yus'al. Disunahkan atas orang yang akan ditanya, akan dia nyaman, ditanya dalam kuburnya man. Dan ketika dia akan ditanya sunah talqin. Wa in kana bid'atan, sekalipun adalah bermula dia talqin itu bid'ah. Bid'ah tapi nyokong bid'ah dolalah, bid'ah masnunah. Bid'ah yang masnunah. Wa i'adatu salasan mandubatun aidan, dan bermula mengulanginya talqin 3 kali itu disunahkan juga. Apa alasannya nanti ada penjelasan di bawah. Padahal kenapa ini bid'ah tapi disunahkan? Nah syawahid. Nabut sahabat, nabut alim ulama. Wa minhu, sebahagian daripadanya talqin, kibancara talqin, sebagian talqin adalah bahwa berkata oleh dianya seorang, ya Abdullah bin Ammatillah, udhkur ma kharajta alaih min dari dunia, syahadata an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anal jannah haqqun wa anna nar haqqun wa anal ba'atha haqqun wa anna sa'ah atiyah la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur wa annaka radita billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa bil qur'an imam wa bil ka'bah qiblah wa bil mu'minin ikhwana. Jadi ibarat ujian sudah di ujian namanya, pertanyaan-pertanyaan. Nah, jadi sudah di briefing dulu sebelum ada pertanyaan, di brief dulu. Di briefing artinya dipersiapkan. Bimbel dulu. Jadi cerita talqinnya talqin. Mabek terkejut nih. Sebagian daripada talqin itu bahwa berkata oleh seorang, wahai hamba Allah, putra daripada hamba perempuan Allah. Jadi bukan disebut nama bapaknya, tapi nama ibunya. Binnya bin ibu. Nah, udhkur ma kharajta alaih min dari dunia. Ingat olehmu akan sesuatu yang keluar oleh engkau berdasarkan atasnya sesuatu. Engkau keluar dari negeri dunia. Apa sesuatu yang harus engkau ingat? Di mana engkau keluar dari dunia, nah dasar. Kan? Apa sesuatu? Yaitu syahadat. Yaitu kesaksian bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Dan sungguhnya bermula Muhammad itu utusan Allah. Dan ingat olehmu akan sungguhnya bermula surga itu benar. Sungguhnya bermula neraka itu benar. Sungguhnya bermula kebangkitan itu benar. Sungguhnya bermula kiamat itu akan datang. Tiada keraguan padanya kiamat. Dan akan sungguhnya bermula Allah itu nanti membangkitkan oleh dianya Allah akan siapa-siapa dalam kubur. Dan ingatlah olehmu annaka radita billahi rabba. Sungguhnya bermula engkau itu
ridho oleh engkau dengan Allah sebagai Tuhan, dengan Islam sebagai agama, Muhammad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran itu adalah imam, ya, Allah adalah imam engkau, dan Ka'bah itu adalah arah kiblat, dan ridho oleh engkau bahwa orang-orang iman sebagai saudara. Nah, di mana posisi orang talqin? Wa yajlisul mulaqin 'inda ra'sil qabri, dan duduk oleh orang yang talqin di sisi kepala kubur. Dan sepatutnya oleh keadaannya mulaqin, orang yang talqin itu sebagian daripada orang yang mempunyai sifat saleh, kesalehan. Nah, dan sepatutnya keadaannya orang yang talqin itu min aqaribihi. Wa min aqaribihi aula. Dan min aqaribihi aula. Jadi jangan wawa istinaf berarti. Dan bermulai lebih utama min aqaribihi. Mulai lebih utama orang yang talqinnya sebagian daripada keluarganya, dua anak, ayah, atau saudara. Jadi kenapa bin amatillah? Konyang apa pertanyaan? Wa nisbatu ila ummihi biqauli ibnu amatillah, bermula menisbahkannya manyet kepada ibunya manyet dengan katanya orang yang talqin. Apa kata orang yang talqin? Ibnu amatillah, anak daripada hamba perempuannya Allah. Bukan dinisbah kepada bapaknya. Kenapa? Sitran alaih, untuk menutupi atasnya bapak. Kan? Kenapa bapak harus tutupi? Kadang apa buang kongkong kadang. Bek dah jangan ya. Ya untuk anak emak. Bek anak ya. Kan? Tapi itu nak kecualian. Hah? Sederhana lah Ila. Karena monyo anak emak, ya, orang tidak begitu mengungkit ibu. Orang yang ikut itu, yang orang yang ungkit itu ayah, kan? Jadi untuk keselamat manyek cie, nah. Oh anak tinyan kan. Tapi kalau disebut anak daripada si amatillah, jadi kau kesamaran. Soalnya kok tinyanan, pokoknya benar lah. Kita mau ngomong anak gina ya dia. Anak gina bahaya. Benar lah. Biasa aja lah anak mak. Jadi jangan untuk tupiah kadang ya oleh pupu kadang. Sebagaimana Maya mengatakannya oleh Syekhuna, dan terdapat dalam syarah Syekhina Ramli, sungguhnya bermula yang masyhur di urut kiamat itu menyuruh orang dengan bapak-bapak mereka. Nah, jadi dipanggil dengan Ibu Nuso. Anak sinyo, anak siji, kajik maju. Hoi ngonania. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari. Wa qayyadahu, dan mengkaitkan oleh dianya Syekhuna, akan dianya yang masyhuran, ataupun mengkaitkan oleh dianya Syekhuna akan dianya yang dalam Sahih Bukhari, ya. Kan? Akan dianya Sahih Bukhari. Beliau kaitkan dengan bi ghairi waladi zina wal ma. Beliau kaitkan akan dianya keterangan Sahih Bukhari dengan selain anak-anak zina. Nah, dalam Sahih Bukhari hoi ngonanya, punya anak zina gimana? Anina hoi nanya. Kan? Gak yang kait non selain anak zina dan selain anak yang manfi, anak yang diingkari. Nah, kenleka ke anak lu. Nah, jadi sehingga orang kiamat hoi ngon nanmak mati. Nah, berkata oleh dianya Syekhuna Ramli, alanya ala istidrak, ya, pernah ala istidrak, tetapi sungguhnya dan syian lam majmu, tapi sungguhnya dan syian lam majmu khuyirah, diberi pilihan akan seorang, diberi pilihan. Nah, tentu akan dia mulaqin, dia nyurun talqin, nah.
Karena mencari Muhammadillah diberi pilihan akan dianya urang talqin, di antara bahwa berkata oleh dianya urang talqin fulan bin fulan ataupun fulan bin amatillah. Sekian haba Syekhuna. Wa fi dzalik mailun ila ma qalahu Syekhuna. Jadi kata Syekhuna Ramli ini pada demikian perkataan Syekhuna Ramli khuyira diberi pilihan. Ada pada demikian oleh kecondongan kepada maqalahu Syekhuna. Ma yang gekeun li Syekhuna unakeun Syekhuna kan tidak dinisbah kepada bapaknya Sitran. Dan Syekhuna Ramli pegahan apa je ngan tapi terserah aja. Jadi nampaknya beliau condong kepada perkataan Syekhuna. Awalan. Perkataan Syekhuna di awal tadi. Kenapa? Nazaran listitril mazkur. Karena melihat kepada tutupan tersebut. Kenapa harus tutup-tutup? Apa dasarnya? Sungguh meriwayatkan oleh Tabrani dari Ibni Abbas akan sungguhnya bermula dianya Nabi SAW itu pernah bersabda oleh dianya Nabi. Sungguhnya bermula Allah itu menyeru oleh dianya Allah akan orang-orang di hari kiamat dengan ibu-ibu mereka. Sitran. Jadi janji gale Nabi. Dan sitran minhu ala ibadihi. Kenapa Allah seru dengan ibu-ibu mereka? Karena menutupi, karena tutupan daripadanya Allah. Tutupan atas hamba-hambanya Allah. Nah, jadi sitrannya cik lagi jangan ke Nabi. Sekian oleh dianya riwayat Tabrani. Bila dengan lafaznya riwayat Tabrani. Tapi hada bermula ini riwayat Tabrani itu kamadu lima mar'an Sahih Bukhari. Kamadu non hadis yang lalu dari Sahih Bukhari. Kecuali baru hana mu'aradah, hana ma'adu bahwa ditakwil akan dianya mamar. Takwil kiban, takwil dengan seumpama menyeru sebagian afrad dengan bapak-bapak mereka litasyrif untuk pemulia. Anak perlu ditutup-tutupi ya haji, aulia ya haji, kupu tutup-tutupi. Kan? Tapi mau ya buk yang kongkon yang sitanan. Kan? Untuk memuliakan ataupun taksis untuk pengkhususan. Ataupun ikram. Jadi tasyrif akan dia mengagungkan, dia makna dia tahu makna ikram. Makna tahu makna ikram kata tasyrif ikram anak ya ataupun seumpama. Kan? Jet non jet nisbah ke mak, jet nisbah ke ya. Banyak asyraf. Ya, ke nisbah ke ya aja. Ma nisbah ke mak, mah tiga pun jadi nisbah ke mak. Tayang ke ya tadi. Hana-hana haji wate nan mak betul. Oh. Lebih mak anduk yang ada orang. Beda dari kehidupan sampai kematian tidak pernah kesebutan. Lagi Abu Ya mesti je dah. Je. Anak kena ya. Je. Lagi jendak aku Abu Ya yang tinggal tu bau. Macam mak ni. Mak je. Udah dia biasa lagi. Boleh no pakong gebuh bi lafzihi kan nabi kalamihi. Intaha bi lafzihi. Tadi karena yang mau kalam pun kata boh takib ni. Jadi yang perle lafaz per lafaz. Kalau bi kalami kadang kadang lafai ana cocok kan. Kalau lagi mau nak paham kan. Panjang nak dawa kan. Untuk di kalam itu dah waleh gop. Oh lagi nya apa aja. Waleh bil wada' dah. Cukup. Wa yusannu li jirani ahlihi tahiyatu ta'amin yasba'uhum yaumahum wa lailatahum. Disunahkan tetangga-tetangga. Disunahkan bagi tetangga-tetangga keluarganya mayit disunahkan akan mempersiapkan makanan.
Si bidah juga di dalam. Cuman tadi di apa? Coba lihat di Umairah yang masalah talqin tadi. Tapi di Umairah, anak habis dah baca. Dia tu Far'un baca. Zada fi rawdah al hadis wa in kana dha'ifan lakinnahu i'tadda bi syawahid. Menambahkan zada fi rawdah. Menambahkan oleh Imam Rawdah. Apa tambah di mana? Bermula hadis. Menambahkan oleh Imam Nawawi akan tambah hadis. Wa in kana dha'ifan, sekalipun adalah dianya hadis itu hadis lemah, akan tetapi bermula dianya hadis itu ya tak terdukung oleh dianya hadis dengan bukti-bukti. Nah, buat dia kadangan tabi'in. Talqin. Nah, buat sahabat ada. Wa anal mulaqiyya jilisu inda ra'si, dan semuanya bermulurun talqin itu duduk di sisi kepalanya manyit, dan semuanya anak mit, dan seumpamanya anak mit itu tidak perlu ditalqin. Seumpama anak mit je hurung pungo Nabi anak dentel kadang pungo tanya mompong Nabi Isa tanya tu main tukang talqin bet talqin ya talqin lagi apa talqin. Menambah oleh Ibnu Salah dalam Fawaid Rahlah beliau dari Syarah Al-Wasit, dan Syarah Al-Wasit karya Fakhruddin bin Wajih. Umairah. Nah, kan ada mengelak. Rapi. Nah, beliau tambahkan dua buah hajah mengenai sungguhnya bermula talqin itu qabla ihalati turab atau ba'daha. Talqin itu sebelum menumpahkan tanah ataukah setelahnya menumpahkan tanah. Berkata oleh dianya Fakhruddin, wal mukhtar awal bermula pendapat pilihan itu yang pertama sebelum menumpahkan tanah di talqin. Tapi dalam bilang ba'da ihalah. Yang mukhtar ba'danya berkata oleh Syekh Izzuddin, bermula talqin itu bidah karena sahih padanya talqin oleh satu dalil itu. Jika betul emang kan yang pegangnya bidah tapi nasyawahid. Balik keluar. Wa yusannu li jirani ahlihi, disunahkan bagi tetangga keluarganya mayit, disunahkan akan mempersiapkan makanan. Yang mengenyangkan oleh dia makanan akan mereka keluarga pada hari mereka dan malam mereka. Kenapa? Karena sibuk mereka keluarga dengan bersedih daripada mayit. Anak tinggal baju bubuan. Wayaluhu, dan mempersilahkan oleh dianya keluarga atas mereka, mempersilahkan oleh dianya tetangga atas mereka keluarga, mempersilahkan oleh dianya tetangga atas mereka keluarga pada makan. Ada bang sunnah mempersilahkan. Li'alla yada'afu bitaki, supaya bahwa tidak lemah oleh mereka keluarga dengan sebab meninggalkan. Wa yahrumu tahyiyatuhu linaihat, dan haram oleh tahyiyatuhu, haram oleh mempersiapkannya makanan untuk perempuan-perempuan yang merawat. Wallahu a'lam. Ya wallahu a'lam dari qultu. Kenapa? Li'annahu ya'anatun 'ala maksiatin. Karena sungguhnya bermula dianya tahyiyah, mempersiapkan makanan itu menolong atas buat maksiat. Jadi kau tak kena man a'ana 'ala maksiatin, tapi untuk naihat. Untuk jamaah, untuk keluarga. Makanya itu kita baca dalam apa habisnya. Wa qauluhu li jirani ahlihi ahsan, bermulakan Imam Nawawi, apa kata Imam Nawawi, untuk disunahkan sunnah bagi tetangga keluarganya mayit. Sunnah bagi tetangga keluarga, kenggaknya lebih ge. Sebagaimana kata Imam dalam Rawdah, lebih ge daripada kun Imam Rafi'i li jirani, untuk tetangganya mayit. Sunnah bagi tetangganya mayit.
Nah, karena kalau sunnah bagi tetangga, nanti keluarga di Medan. Awaknya tengoi momo mana, namanya ino meninggal. Ya, jadi tetangga aja gimana, keluarga aja ide tetangga, keluarga aja ide Medan. Kan? Awaknya kok tengok sedih sih. Kan? Kayak kata Imam Nawawi, bukan tetangga manyet. Ya, tetapi sunnah bagi tetangga keluarga mah. Sunnah bagi keluarga, bagi tetangga keluarga. Nah, kadang tetangganya tidak di tempat berduka kan, ada di tempat lain kadang. Ya. Liyadukhula fihi ma law kana al-maitu fi baladin wa ahluhu fi khairi, supaya masuk padanya jiran ahli, supaya masuk pada perkataan jiran ahli, tetangga keluarga mayit, masuk oleh seandainya adalah bermula mayit itu di satu kota, sedangkan bermula keluarganya mayit itu fi ghairi, di kota yang lain. Wal aba'id min karabati kal jiran. Bermula yang jauh-jauh daripada kerabatnya mayit, itu yang jauh-jauh itu sama dengan tetangga. Jadi yang kerabat jauh disunahkan menyiapkan makanan. Demikian disebut Imam Nawawi dalam Rawdah seperti asal. Al aslu fidzalik, bermula dasar pada demikian, sunnah menyiapkan makanan. Itu sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manakala tiba oleh berita terbunuhnya Ja'far bin Abi Thalib dalam perang Mu'tah. Apa sabda Nabi? Isna'u li ali Ja'far ta'aman. Buatlah oleh kalian untuk keluarga Ja'far akan makanan. Karena sungguh telah mendatangi akan mereka oleh sesuatu yang menyibukkan oleh dianya sesuatu akan mereka. Hadis riwayat Abu Daud dan selanjutnya. Dan kepuasan oleh Tirmidzi. Sedangkan komentar Hakim sahih konasan. Bermula Mu'tah dengan dhammah mim dan sukun hamzah, itu sebuah tempatnya maklum di sisi di daerah Turki. Wa qatlu Ja'far fi Jumadi sanati Saman, bermula terbunuhnya Ja'far itu bulan Jumadi tahun 8. Kata kalau dalam lah tentang penduduk-penduduk. Qauluhu yaumahum wa lailatahum, di hari mereka dan malam mereka. Artinya yauman wa lailatan, artinya sehari semalam. Sekalipun ta'akharat anhu, sekalipun terbelakang oleh dianya malam daripadanya hari. Jadi sehari semalamnya artinya 1 kali 24 jam. Nah, walaupun kedukaan itu terjadi siang. Nah, malamnya belakangan. Berkata oleh Syekhuna Ramli, wa minal bid'ahil munkarah. Telah juga ibarat yang jurus Wahabi. Minal bid'ahil munkarah. Talqin bunuh ka bid'ah. Kan tapi disunahkan. Nah, yang ibarat sebagian daripada bid'ah yang mungkar yang makruh fi'luha. Bid'ah mungkar yang makruh, tapi bid'ah mungkar tidak sampai haram, makruh. Bid'ah mungkar yang makruh akan mengerjakannya bid'ah yang mungkar. Sebagaimana Allah. Itu yang mengerjakan akan nyama oleh masyarakat. Yang oleh masyarakat nyatalah daripada yang dinamakan akan dia nyama dengan kafar. Jadi tulak-tulak kafarannya bid'ah. Yang tak boh, yang sering tak buat. Tapi yang tanya ke dong pendapatku yang lebih anahan, yang pakai tulak kifarana, suki. Jadi tadong juinan. Jadi nyoken to. Syekhuna Ramli bah kegoknya mendawang suki. Ya. Paling ken so Syekhuna Ramli pun lung gam. Katanya bubuk aja bukan. Wa min sana'it ta'am lil ijtima' alaihi qabla al-maut wa ba'dah. Nah. Dan nyatalah yang dipuput oleh masyarakat nyatalah daripada membuat makanan. Membuat makanan untuk apa?
untuk berkumpul atasnya makanan, berkumpul atas makanan artinya untuk kenduri. Nah, mau tanya tapi buat apa? Buat makanan untuk apa? Untuk makan-makan tau mah. Untuk baca sama dia. Oh. Bukan makanannya untuk apa? Untuk kau baca sama dia. Menghandek gam-gam. Lama maghrib. Jadi lu mau doa, je bukan taya aja perut. Apa ya lu? Wobla mano-mano langsung ujak kena hanai ku tiap bubu. Mana buka kenduri? Akhirnya gua ke Pak Buile baru ujak mau doa. Nyampe alah Pak Buile. Lu pacu bu dengar ile, dengar ile, tinggal kencangnya. Akhirnya anak saja mau doa. Jadi bid'ah mungkarah ini apabila min sani'i ta'am lil ijtima' alaihi, membuat makanan untuk berkumpul atasnya makanan, untuk baca sama dia. Kan? Kamu hanya untuk baca sama dia, berarti apa? Artinya kau yang ilah, nah? Baik qablal mauti atau ba'dah, baik membuat makanan itu sebelum meninggal ataupun setelah meninggal. Dan nyatalah bid'ah mungkarah hanya telah daripada penyembelihan atas kubur. Nah, penyembelihan atas kubur. Jadi kalau kita ada sembelih-sembelih je untuk ke sembelihan, untuk jamin je. Nah, sembelih untuk jamin. Jadi sembelihan atas kuburnya kita niatkan untuk orang yang sudah meninggal, mau untuk jamin apa nih Jo? Aku kata sama lagi jangan lagi gopti pun. Lu mau ke dalam kru. Nah, nyo atas semesti man, tapi nyo untuk jamin untuk baca sama dia. Karena hukum kan. Jadi pu yang gepegal Syekuna Ramli, hana mutaboh ilaji lambut danyo. Jadi hana makruh bid'ah tapi hana makruh. Tapi kon bid'ah cik gayuleh Nabi ya. Kan ita'amu ta'aman memberi makan cik gayuleh Nabi. Bal dzalika kullu haramun in kana mimma mahjur. Bahkan bermula demikian semuanya demikian, buat makanan lah menyembelih segala macam itu haram jika adalah bermula dianya demikian itu bersumber dari harta yang mahjur, harta yang disita. Kan? Saya dia ada hutang tidak lunas, jadi hartanya disita. Dan kalau diambil situ yang kahadun. Walau minat tarikah, sekalipun harta yang disita itu sebahagian daripada harta warisan. Ataupun jika adalah bermula dari demikian itu mimali maitin alaihi dainun, ataupun dari harta mayit belum disita memang harta mayit tapi alaihi dainun ada atasnya mayit oleh utang walaupun belum disita, karena yang diutamakan itu kan bayar utang kan. Wa tarattaba alaihi darar, dan terikut atasnya mayit oleh mudarat ataupun seumpama demikian. Allah. Nah ini yang jadi kalau bikin tapi punya tradisi tanya masyarakat aku anaknya ante naik tak beri naik tangkut segala macam hana mau cukeh yang tarikah. Nah harta peninggalannya apa hana mau cukeh cibek cukeh harta peninggalan mang, karena harta peninggalannya hak ahli waris kon hak mayit. Jadi harta peninggalannya kok mantong syirkah mantong harta kongsi kan, kecuali pakat ileng kon ahli waris yang lain nah dibantang pakat tak fungsi untuk karenanya bina hartanya ke harta tanyawan, tapi karena golong paraid berarti juga harta fungsi laki izin bak syarik-syarik yang lain jadi nyaman tahun terhindari gado harum gado makruh. Berarti jiti lemu walau ju. Dia? Untuk jamin? Tani pahala untuk dia yang meninggal? Tapi budaya belum meninggalnya belum tujuh budaya. Dan tahu di mana hanya doa. Kontu doa ini. Kali muda. Ya, coba menghadiri undangan tadi awal dulu baru Lagi jak kasta.
Kunci begitu ya. Ini biasa malam ini nyata dia susu dulu. Ke malam nah. Wow, ini mana? Kata kuenya nah di pelah-pelahan tuh untuk orang yang baca doa. Yang ke hijau kue, mai paju lewatnya. Kenapa paju kue lu nya kalau hibah. Hibahnya kalau menyogolai kabat leh orang yang mau hukum alih, orang yang terima hibah, kau montong kue yang montong kue orang yang bak kuenya. Jadi mau nyai paju ada pun. Hanya lagi yang kayaknya sedekah ya, sedekah malam sih. Tenang. Jadi makna ijtima kan? Monyo ana hidang bu hana kamu bu. Itu ijtima buat makanan untuk kumpul-kumpulnya berarti monyo ana hidang bu kamu hana kamu pre. Ya mungkin itu kamu darah aja keluarga kan. Nah, tapi monyo jajak mendong monyo nabu kamu paju hana abu kakulah kamu pre. Ha, nabu kaku kamu bu. Nah, nyana ijtima. Nyobut makanan untuk kumpul-kumpul. Kemana kumpul-kumpul? Mau nyahanai hidang, hana kamu wo. Nah, nyanya harim tapi mau terserah. Nah, kamu penting baca doa. Hana dia hana kenduri kaki kamu wo. Nah, udah itu cuma. Biasanya gue kalau 7 mah diundang. Pulau Yunda kan, Idarakan Pak Jibu. Jadi lu tak alasan untuk tulaknya. Ya, kalau ada alasan lu tak cara untuk tulak alasan. Jadi, inamal a'malu binniyat. Nyan pamungkas. Allah. Jadi apa kita baca lo? Juzuk padu baca lo.